Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah 1. Definisi badan usaha 2. Ciri-ciri badan usaha 3. Fungsi badan usaha dan keempat, jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Badan usaha sendiri adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha adalah umumnya berbadan hukum. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan juga efisien. Ciri-ciri badan usaha sendiri adalah: yang pertama, tujuannya mencari keuntungan. Tujuan dari membangun atau mendirikan sebuah badan usaha pastinya didorong oleh motif ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Ciri yang kedua adalah menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Karena kedua unsur tersebutlah, jika dapat dimaksimalkan, badan usaha dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pimpinan yang dapat menentukan arah dan tujuan dari badan usaha tersebut. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen sendiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengarahan, serta melakukan pengawasan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional sendiri meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan juga bidang pemasaran. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha yang dikerjakannya. Yang pertama ekstraktif, yang kedua agraris, yang ketiga perdagangan, yang keempat industri, dan yang kelima ada jasa. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya adalah di bidang pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Badan usaha ekstraktif ini sangat bergantung sekali pada sumber daya alam yang terdapat pada suatu kawasan tersebut. Ketika suatu sumber daya alam tersebut sudah habis, maka usaha ekstraktif ini tidak lagi dapat dilaksanakan. Badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Badan usaha industri sendiri dapat dikatakan merupakan kelanjutan kegiatan dari badan usaha ekstraktif. Ketika badan usaha ekstraktif hanya mengambil bahan dari alam, kemudian pada bahan usaha industri, bahan yang ada tersebut diolah untuk dijadikan barang yang nilai gunanya lebih baik. Contoh dari badan usaha industri ini adalah perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Kemudian, ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya, lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak digunakan dapat dialihkan fungsi menjadi lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih baik bagi masyarakat.
Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, atau yang biasa kita kenal sebagai kegiatan jual beli. Contoh dari badan usaha ini adalah pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor dan impor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada jenis badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya adalah salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, akuntan, dan banyak lagi jasa-jasa lainnya. Dan kepemilikannya dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum atau yang biasa dikenal dengan perum adalah perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contoh dari perum sendiri yaitu ada Perum Pegadaian yang bergerak di bidang jasa keuangan berupa pegadaian. Kemudian ada Perum Damri yang bergerak di bidang transportasi darat. Ada juga Perum Peruri di bidang percetakan uang rupiah, Perum Bulog yang bergerak di bidang logistik, Perum Nas yang bergerak di bidang perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada Perum Perhutani yang mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan juga Madura. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Dalam kata lain, yaitu sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Persero bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Contoh dari perusahaan perseroan adalah PT PLN, Pertamina, Bank BNI, Bank BRI, Pelindo, Jasa Marga, Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Krakatau Steel. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan dari perum dan juga persero. Yang pertama, pada modal. Jika di perum, sepenuhnya milik negara. Jika persero, modalnya minimal 51% milik negara, sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh swasta nasional ataupun asing. Pada tujuan, perum memiliki tujuan menyediakan pelayanan publik, sedangkan persero tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Pada bidang jasa pelayanan, perum melayani bidang jasa yang vital bagi masyarakat, sedangkan persero bisa berbagai usaha secara luas. Untuk status kepegawaian, perum pegawainya memiliki status sebagai pegawai perusahaan negara, sedangkan persero sebagai pegawai swasta. Badan usaha milik daerah. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun contoh badan usaha milik daerah yang ada di daerah Kalimantan Barat adalah yang pertama PT Jamkrida yang merupakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit usaha bagi usaha kecil menengah dan koperasi atau UMKMK. PT Bank Kalbar
bergerak di bidang jasa keuangan berupa bank, Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, pada badan usaha milik daerah di Kota Pontianak, terdapat PDAM Tirta Khatulistiwa, yang merupakan BUMD yang bergerak di bidang air bersih. Badan usaha milik swasta. Di Indonesia, terdapat beragam jenis badan usaha milik swasta. Kesemuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun persekutuan. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi atau pripe. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Bentuk yang ketiga adalah persekutuan komanditer, atau yang kita biasa kenal dengan SIPI, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Jadi, di dalam persekutuan komanditer dikenal dua sekutu. Yang pertama sekutu aktif atau sekutu bekerja atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Yang kedua, ada sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Bentuk yang keempat adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu saham atau lebih, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita lembaran negara, sehingga PT berbentuk badan hukum yang sah dan legal. Adapun contoh badan usaha milik swasta adalah PT Indofood yang bergerak di bidang makanan, Samsung dan Apple yang bergerak di bidang teknologi, Yamaha yang bergerak di bidang penyediaan motor, Indosat Ooredoo dan Tri yang bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, ada JNE Express yang bergerak di bidang penyaluran barang, kemudian ada Bank BCA yang bergerak di bidang jasa keuangan. Sekian materi dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga badan usaha milik swasta yang telah kita pelajari pada video kali ini.